Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali ya bisa melihat wajah-wajah cerah di Sabtu pagi hari ini. Supaya lebih glowing lagi ya Bapak Ibu ya, supaya bersih nanti Bu Charlotte bisa mengenali Bapak Ibu semua, kita akan mulai dengan satu buah pantun. Iya, jadi kita minta bantuannya ya Bapak Ibu untuk cakepnya. Oke, ini dia pantunnya. Siap. Jalan-jalan ke Canggu naik sepeda. Lihat bule makan nasi sebakul. Mukanya ceria, hatinya gembira. Bapak Ibu selamat datang di Regent School. Yeay. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Regent Secondary Parents Seminar hari ini. Saya Wulan. Saya Lala dan kami berdua akan menemani Bapak Ibu selama acara seminar yang pastinya akan sangat menarik hari ini. Betul sekali. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat relatable banget nih buat kita sebagai orang tua maupun sebagai pendidik. Betul. Ya, topiknya adalah menjadi support system anak di masa pencarian jati diri. Menurut saya pribadi judulnya saja sudah sangat menarik karena kita juga sebenarnya penasaran dan ingin belajar ya lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya kita bisa mensupport anak-anak kita untuk menemukan jati diri mereka ini. Betul sekali Miss Lala, saya juga sebenarnya sangat tertarik ini mendengarkan materi seminar hari ini. Jadi Bapak Ibu juga nanti kalau ada materi yang wah ini sepertinya menarik saya mau tanya lebih dalam. Nanti bisa dipersiapkan, dicatat dulu, ditanyakan saat sesi Q&A nanti. Jadi lewat sesi ini nanti kita bakal diajak bagaimana sih cara berkomunikasi dan juga membimbing anak dengan lebih relevan di tengah perubahan zaman. Betul, semuanya terjadi sangat cepat belakangan ini. Semoga kesempatan kali ini bisa menjadi kesempatan berharga untuk kita semua, untuk belajar, berefleksi, dan bisa tumbuh bersama anak-anak kita. Betul sekali Miss Lala, semoga juga dari seminar hari ini kita semua mendapatkan banyak insight baru dan semangat baru juga tentunya dalam mendampingi anak-anak kita dalam peran kita sebagai orang tua maupun sebagai pendidik. Nah, untuk membuka acara pagi ini, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Departemen Regent Secondary, Miss Nana. Kepada Miss Nana kami persilakan untuk memberikan sambutan. Selamat pagi, Bapak Ibu. So happy to see you this morning ya, Sabtu-Sabtu kita bangun pagi. Parenting susah-susah gampang ya, masalah ralat nggak ada gampangnya. It's enjoyable but nggak gampang. That's why saya sangat happy hari ini melihat Bapak Ibu pagi-pagi datang ke sini. Kita mau sama-sama belajar ya, karena saya yakin ini menunjukkan Bapak Ibu serius tentang parenting. So that's why I'm happy, karena apapun yang dilakukan dengan serius pasti hasilnya lebih baik ya. Dan saya juga hari ini mau berterima kasih kepada Ibu Charlotte. Terima kasih Ibu, nama yang dan sosok yang sudah tidak asing buat Regent School. Terima kasih banyak sudah meluangkan lagi tahun ini kembali memberkati kita semua di sini. Saya pastinya mengikuti Ibu belajar banyak dari online dan juga setiap kali datang ke sini. Kami berdoa di sini Ibu sekeluarga selalu diberkati Tuhan dan terus melayani dan jadi berkat buat banyak orang ya. Terima kasih Ibu Charlotte. Tanpa berlama-lama saya kembalikan ke MC atau langsung ke Ibu? Ke MC dulu Ibu. Ke MC. Thank you ya Bapak Ibu, Ibu Charlotte, saya kembalikan ke MC. Silakan. Terima kasih banyak Miss Nana atas sambutannya dan pesannya untuk kita semua. Sekarang adalah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berkenalan lebih dekat dengan narasumber kita. Beliau adalah seorang sosok yang luar biasa dalam dunia pendidikan dan juga pembinaan keluarga. Betul, hari ini kita akan belajar dari Ibu Charlotte Priana, seorang pendidik, konselor keluarga, sekaligus pendiri sekolah Atalia yang telah berdedikasi membangun pendidikan karakter dan nilai keluarga di Indonesia. Sebagai seorang konselor keluarga, Ibu Charlotte dikenal luas melalui berbagai seminar, pelatihan, dan kegiatan pembinaan orang tua di berbagai daerah. Beliau juga aktif membimbing banyak keluarga untuk menemukan keharmonisan dan keseimbangan dalam mendidik anak di tengah tantangan zaman modern. Betul, Ibu Charlotte ini sudah sering sekali kita lihat di sekolah-sekolah memberikan seminar-seminar dan sangat menarik ya untuk kita sekarang tahu masa remaja anak-anak sekarang itu berbeda. Serba digital, semua serba cepat dan serba penuh pilihan. Nah, tanpa berlebih lama lagi, kita langsung saja sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Ibu Charlotte Priatna.
Selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin bisa dikecilin mic-nya saya. Saya tuh waktu kecil ketelan mic. Jadi, udah. Kecil lagi. Karena saya mungkin akan teriak. Oke. Saya kayaknya dapat mic yang MC-nya lebih bagus ya. Boleh nggak? Tukeran. Atau ini mesti masuk ke ini? Boleh ya? Oh, terima kasih. Halo. Ya, kayaknya ini lebih pas nih. Tapi sama juga. Oke deh, nggak apa-apa. Iya. Selamat pagi. Senang sekali. Saya setiap kali mengajar orang tua, saya selalu berpikir, kalau orang tuanya beres, orang tuanya benar, maka anaknya benar, beres. Kalau anaknya beres benar, nanti cucunya. Nah, jadi itu yang bikin saya semangat. Karena saya tidak pernah berhenti di Bapak Ibu. Jadi kalau saya menyelamatkan suami istri, saya akan menyelamatkan anak-anaknya. Nah, anak-anak diselamatkan akan nyelamatin lagi generasi ke bawah. Jadi saya selalu punya harapan besar. Ya. Jadi Bapak Ibu belajar parenting bukan buat anak, tapi buat kita. Karena syaratnya apa? Kita berubah, anak berubah. Ini nih topiknya sih kalimatnya kalimat formal ya. Jadi kalau kalimatnya informal begini. Gimana menangin hati anak? Karena hati anak Anda sekarang sudah mulai beralih. Jadi bagaimana tentu membangun support system karena mereka lagi cari jati diri. Kenapa ya lagi cari jati diri ya? Ada apa dengan mereka? Nah saudara, masa remaja, berarti anak Anda kan sekarang SMP, SMA ya. Itu ibaratnya satu kaki sudah nginjek masa dewasa, tapi satu kaki ketinggalan di anak-anak. Nah jadi kayak gini nih, limbung. Nah, kalau udah limbung jadi gamang. Nah jadi Bapak Ibu ketika mereka mencari jati diri, mereka perlu sesuatu yang firm. Apa kalau di dalam teorinya Erik Erikson, mereka masuk ke dalam satu fase, kalau mereka strong identity, ya strong, nah versusnya adalah confusion. Anda nanti bisa buka ya, googling ya, Erik Erikson teorinya. Jadi waktu masa remaja, kalau ini kan mereka menghadapi krisis, jadi kalau mereka punya identity yang kuat, bagus, ya. Tapi kalau tidak punya, berarti mereka akan bingung. Tapi identity yang kuat munculnya dari mana? 0 sampai 1,5 tahun trust versus mistrust. Jadi mesti dibangun tuh kepercayaan. Apakah dunia ini bisa saya percaya? Apakah orang tua saya bisa saya percaya? Lalu kemudian dari 1,5 sampai 3 tahun dia masuk ke otonomi versus doubt and shame. Jadi kalau dia bisa mandiri, dia bisa melakukan segala sesuatu sendiri, dia akan terbangun ya independence-nya. Jadi dia bisa mempunyai bisa membuat keputusan. Kalau enggak dia ragu-ragu dan dia menjadi pemalu. 3 sampai 6 tahun apa yang berkembang, apa yang menjadi krisisnya yaitu inisiatif versus guilt. Jadi dia akan berinisiatif, dia akan pakai baju sendiri, dia akan ngaduk susu sendiri. Kalau enggak, dia akan timbul rasa bersalah. Begitu 6 sampai 12 fase SD, industry versus inferior. Nah jadi saudara, kalau kita lihat nih yang kirinya, kalau terus berkembang, maka nanti di usia remajanya dia punya identity yang kuat. Itu kira-kira pembukaan. Tolong jangan direkam. Iya, terima kasih. Nikmati aja. Saya takut tambah viral, ya. Nanti kalau dipotong-potong. Nah, baik. Jadi, saudara sedang menghadapi anak-anak remaja yang bisa nyolot, ya. Kalau di Bali tuh ngerti nyolot nggak? Iya ngerti ya. Bisa banting pintu. Pokoknya nyebelin banget, iya. Udah bisa nggak mau, bisa dia ngelok ya, artinya mau ngunci pintu, mau Anda nggak di kalau mau follow IG-nya gitu ya.
Nah pokoknya dia masuk ke dunia yang kita lihat, ih kok anak saya begini sih? Selamat datang ya. Welcome to the jungle ya. Jadi ini memang sudah masuk hutan. Karena kalau dia masih kecil itu masih taman. Maka kenapa kindergarten? Ya, taman. Tapi begitu SD kebun. Ya. Nah, ini hutan. Ya, kita sedang menghadapi anak yang juga galau. Iya. Jadi kalau saudara tidak memenangkan hati anak, wah udah deh, kita akan lost our child. Jadi kenapa begitu anak-anak remaja, saudara remaja itu tuh nggak lama kok di dalam fase hidup, itu cuma 6 tahun. Ya, jadi 13, kan teenager, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nggak lama. Jadi kalau nggak lama saudara, selama teen fase itu, untuk waktu dia dewasanya pasti deket. Kalau nggak sih dia kabur, keluar. Dan saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa atau mereka yang sudah dewasa, dan mereka bilang saya nggak mau pulang ke Indonesia. Saya nggak mau ke mama saya. Itu kayak keluar kandang gitu. Ya, jadi ada fase-fase yang krusial yang Anda harus tangkap. Dan ini yang sering kali disebut the age of opportunity. Masa penuh kesempatan. Jadi kesempatan. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk excited nih. Jadi jangan gini, anak lo sekarang kelas berapa? Aduh, udah remaja, kalau kayak gitu kayaknya Anda lagi kayak, aduh remaja ya gitu. Tapi remaja itu asik loh. Soalnya ini kayaknya saya berhadapan dengan remaja juga nih, ada di sini ya. Kamu kepaksa gak sih datang? Kesian ya, ini semua emak-emak, papa-papa, jadi kenapa kamu dihukum? Mesti ada di sini. Dengerin ibu ya, gak apa-apa ya. Soalnya ibu akan bela kamu, oke? Ya, ya. Jadi saudara kalau seminar parenting tuh yang datang parentsnya ya. Soalnya saya akan menyinggung parentsnya. Jadi jangan sampai anak saudara gini, tuh dengerin tuh mam. Dengerin. Nah, nanti jadi bumerang. Ya. Jadi orang tuanya yang mau belajar. Tapi orang tua sering konsepnya kan gini, dengerin kamu. Nah saya nggak bicara dari sisi maksudnya orang tua, pasti saya akan bicara dari sisi anak. Supaya Anda bisa paham anak Anda. Bisa paham, bisa mengerti mereka. Saya banyak anak-anak datang ke saya dan anak-anak cuma bilang, Bu, mama papa saya enggak ngerti saya. Ya mestinya sih kita yang ngerti mereka karena kita pernah remaja. Mereka mana bisa ngerti kita. Kan jadi jangan bilang, ya ngerti dong mama. Ayo belum jadi mama. Jadi please kita yang mesti ngerti mereka. Kita pernah kayak seumur mereka kan. Jatuh cinta. Iya enggak? Kamu udah jatuh cinta belum nak? Aduh. Malah kamu yang diuber-uber kayaknya deh. Ya. Karena kalau zaman now justru yang ceweknya kan yang agresif. Ya. Yang ya namanya udah zaman sekarang ya, udah tembak gitu. Saya ingat anak saya waktu kelas 3 SD. Ya, anak saya 3 laki-laki semua. Jadi waktu dia kelas 3 SD dia bilang, "Mam, aduh itu deh, gawat deh, gawat." Saya bilang, "Kenapa?" "Ya itu cewek tuh nembak aku." "Hah? Mati nggak?" Ya nggak mati kan. Iya, jadi dia bilang, anak saya namanya Rick ya. "Rick, kamu senang sama siapa?" Enggak sama siapa-siapa. "Emang kamu senang sama siapa?" "Aku senang kamu." Iya, lalu anak saya ngomong gini, "Jijai." Wih, saya bilang, "Jangan." "Iya tapi mam," katanya, berani sekali. Kelas 3 SD loh. Ya, anak laki sudah bisa menilai. Tapi ya memang sekarang ini ya dunia berubah begitu ya. Jadi ya padahal sejak zaman dulu kan ya Hawa ya yang dihampiri gitu ya. Jadi bukan Hawa yang menghampiri, "Aku ini loh tulang rusukmu," ya. Kembali ke soal remaja ya. Jadi saudara ini ada
pohon. Ya. Pohon ini yaitu pohon kurma. Saudara tahu nggak pohon kurma tuh 19 tahun itu baru tumbuh tunasnya. Jadi itu pohon selama 19 tahun dia bikin akar. Makanya pohon kurma bisa 100 tahun. Makanya pohon kurma sekalipun ada angin kencang, dia tidak tumbang. Karena akarnya dalam. Saudara, dalam parenting kita ini sedang membangun akar. Jadi lama prosesnya. Tapi kalau pohon itu tumbuh, dia akan tumbuh dengan kuat. Jadi saya selalu mengatakan, ayo jangan lelah. Ya, anak saudara-saudara tuh sekarang, aduh kok Bu belum berubah. Aduh Bu kok masih begitu. It's okay, gak apa-apa. Karena belum kelihatan. Jadi ayo lakukan itu. Jangan menyerah. Dan saya hari ini senang banget ketemu dengan para ayah. Ya, karena apa? Sorry ya, kalau ibu sama anak itu sudah ada bonding 9 bulan. Ya, jadi anak akan percaya sekalipun mamanya ngomel, mamanya ini. Di rumah siapa yang pelit? Mama. Yang ngomel, mama. Tapi tanya, sayang mama atau papa? Mama, gitu kan? Jadi tuh mama kayaknya selalu ada di hati. Tapi papa. Nah, Anda harus membangun bonding. Lalu yang diingat papa. Iya, mama selalu di hati. Tapi papa itu menjadi tempat yang spesial. Saya ya kalau ngelihat anak-anak ya, misalnya ada acara apa begitu yang orang tuanya hadir. Itu kalau papanya yang datang, kalau mamanya datang tuh biasa. Tapi kalau papanya yang datang, matanya itu kayak berbinar-binar. Wih, tempatnya lain loh, Bapak. Ya, dan saya harus kasih tahu, kalau ayah dekat dengan anak laki, nggak mungkin dia jadi gay. Karena dia akan sangat respect dengan ayahnya yang mencintai ibunya. Dan dia akan mencari wanita untuk menjadi istri. Dan anak perempuan yang dekat dengan ayahnya, laki-laki pertama dalam hatinya tuh ayahnya. Dia akan cari suami juga nggak jauh-jauh, pasti model ayahnya, ya. Jadi nggak akan lah tahu-tahu misalnya bapaknya modelnya begini, entar dia, Pak kenalin pacarku, rambut dimohak, ada tato, ada anting, dong, ya. Anda akan bilang ini, lah papa kayak gini. Kenapa mantu papa kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang dia akan inline. Nah, jadi saudara memang butuh waktu, lihat ya, sebuah metamorfosis ya, perubahan ya. Jadi tantangan saat ini ayah tidak hadir, ibu kewalahan, lalu kemudian anak jadi terlantar. Karena apa? Ayah-ayah sibuk, nggak ada waktu, lalu mengatakan ini urusan ibu. Tapi sekarang ibu-ibu zaman now, ya, ibu-ibu punya komunitas, ibu-ibu juga mau bekerja, ibu-ibu punya aktivitinya. Anak sama siapa? Nah, jadi saudara, orang tua sibuk, anak dibesarkan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Babysitter, ya, mbak, dan ada saudara electrical babysitter. Apa? Gadget. Itu yang menjadi sahabat. Saudara tahu? Ada anak muda yang saya agak lupa namanya nih sekarang. Tahun lalu 2024, Februari bunuh diri karena dia pacaran dengan salah satu tokoh AI. Iya, pacaran sama AI, ya. AI, ya. Wah. Saudara, waktu dia pacaran dalam konteks quote unquote karena dia bersahabat. Dan waktu ditanya, duniamu seperti apa? Kamu mau gak datang ke duniaku? I'm waiting for you. Jadi waktu dia bunuh diri, suicide, orang tuanya ngelihat historical percakapannya. Waktu ngesu, bulan Oktober akhirnya orang tua itu juga kalah ya, gak menang. Tapi kita ngelihat bagaimana pertemanan, persahabatan anak-anak dengan data, dengan benda, dengan barang, bukan dengan orang. Saudara, ChatGPT sekarang luar biasa bukan? Betul? Anda lain kalau googling, Anda minta data, dia cuma kasih data. Tapi ChatGPT no, penuh dengan pujian, afirmasi.
Wow, pertanyaan Anda bagus. Mau saya bantu? Saya akan explore. Dia nggak akan bilang gini, nanya melulu. Nggak ada kritik, nggak ada omelan. Artinya apa? Berarti anak-anak tanya apa saja, dia akan menjawab. Dan jawaban berarti berdasarkan data yang ada. Valid? Benar? Ya, sangat tergantung. Sangat tergantung. Dulu kalau ada orang asing datang ke rumah kita dan dia bilang, saya mau didik anak Anda. Saya mau ajarin berantem. Saya mau ajarin ngebully. Anda pasti bilang, no, keluar dari rumah saya. Tapi sekarang, sosok itu ada. Dia yang ngajarin, dia yang berteman, dia yang menjadi sahabat, menjadi benda yang paling dipercaya oleh anak. Jadi saudara, saingan kita tuh sekarang lebih parah. Jadi ya saya harus bilang itu kompetitor kita. Jadi kalau kita nggak menangin hati anak kita, maka anak kita dia akan curhat, dia akan konseling. Saudara, saya tuh ketemu dengan satu orang, dia bilang, Bu, saya udah 1 tahun konseling dengan ChatGPT. Konseling? Hah? Saya bilang, ya 1 hari 3 jaman lah. Oh, nanya apa? Saya jadi tahu, Bu, kalau orang tua saya NPD. Oh, lalu orang tua NPD, saya baru tahu itu dari nenek saya. Oh, itu kata siapa? Ya kata ChatGPT. Saudara bisa kebayang nggak dia konseling? Lalu saya lagi berpikir, saya ada di mana? Jadi dia udah nggak butuh manusia, nggak butuh orang. Jadi manusia udah makin mirip robot. Dari robot nanti makin mirip manusia kan? Kebayang nggak nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi? Anak kita kawin sama robot. Gimana ya? Tapi itu kan sudah ada begitu ya. Dan ini global. Dan artinya ya nggak lama lagi. Ada yang ngaco-ngaco juga. Ya, kiriman pesanan robot. Ya, robot pasti lebih menyenangkan. Ya, betul nggak? Nggak pernah ngomel, nggak capek, nggak matre. Ya, iya kan? Punya istri robot, semua bisa dilakukan. Bahkan maaf, bisa having sex. Itu yang terjadi, saudara. Dunia tuh udah rusaknya kayak gitu. Jadi saudara, tuntutan akademik juga semakin berat. Nah, kalau seperti itu saudara, masalah konflik sebetulnya jadi normal. Tapi normal maksud saya tentu normal quote unquote. Jadi akhirnya ya memang akan ada konflik dengan situasi begitu. Nah, jadi melarikan diri, menyibukkan diri akibatnya fatal. Saudara, jangan denial. Kalau sekarang saudara hadapin apapun, hadapi saudara. Saya tahu saya bersama dengan orang tua yang penuh dengan air mata menangisi anak-anaknya. Ya, bahkan yang sudah pemuda, bahkan sudah umur 36 tahun. Udah lulus, udah kerja, nggak mau nikah. Udah lulus S2 dari Australia, nggak mau kerja. Main game. Aduh, saya tahu air mata yang luar biasa dari orang tua. Iya. Jadi memang ayo kita hadapi. Ngomong salah, nggak ngomong salah. Itu anak-anak ngomong begitu. Iya. Mereka tuh kalau jawab, kalau mereka bertanya, maksud mereka butuh explanation. Tapi kita bilangin, berani ngomong, berani jawab apa gitu ya. Karena kan kita model dulu. Kita kan produk dari orang tua yang dengerin. Nah, one way, satu arah. Ya. Nah, jadi saudara, children may never remember what you say. Mungkin dia nggak akan ingat persis kata-kata Anda, tapi dia ingat persis bagaimana Anda membuat perasaan mereka seneng kah, sedih kah, sebel kah. Jadi saudara, perasaan itu valid.
perasaan itu yang mereka rasakan. Dan itu gak pernah lupa. Saya punya anak 3 laki-laki, sudah umur 35, 33, 30 tahun. Jadi sudah menikah semua dan sudah punya anak. Yang ketiga ini sudah menikah dan hampir punya anak nanti Desember. Saudara, saya orang tua yang keras, yang ya kalau lihat tampang saya kayaknya udah bisa kebaca lah ya. Orang tua otoriter, orang tua yang penuh luka, iya, karena saya dibesarkan oleh orang tua yang juga banyak luka, iya. Jadi orang tua saya punya perbedaan yang sangat besar, papa mama, jadi ribut terus, berantem terus, punya ibu yang depresi karena suami selingkuh, suami mabuk-mabukan dan sebagainya. Jadi saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang dysfunctional. Jadi kebayang dari kecil saya sudah di-abuse, ya. Jadi saya dicabein, dan saya ingat saya nangis, saya marah. Jadi saya tumbuh dengan marah. Dan bagaimana saya membesarkan anak juga dengan marah. Saya pikir anak dimarahin tuh jadi benar, anak dimarahin jadi disiplin, anak kalau dimarahin jadi baik gitu. Dengan marah, saudara. Nah, anak saya tumbuh besar, saya masih ngajar parenting, saudara, karena saya ngajar parenting udah 20 tahun, 25 tahun, saudara. Tapi saya baru menyadari kalau ternyata scars itu nggak bisa hilang. Scars. Ini ya, nggak bisa hilang. Jadi waktu anak saya berapa tahun yang lalu lah, waktu saya pas operasi kaki saya pulang dari rumah sakit, anak-anak saya datang untuk lunch di rumah. Lalu yang satu dia bilang, "Mam, aku harus konseling." "Oh iya, konseling," saya bilang. "Ini kan saya udah bertobat ya." Dia bilang, "Oh konseling," saya bilang. "Iya udah sih, udah konseling walaupun aku bingung." Dia bilang, "Awal-awal aku bingung, tapi aku harus konseling karena buat aku aneh banget. Aku kalau ngedengar suara tinggi, itu aku merasa dibentak." Even istriku. Istrinya cuman panggil nih dari lantai bawah ke atas. Misalnya, makan gitu. Itu langsung perasaan yang ada. Dan itu anak saya cerita ya, itu kayak otak freeze. Jadi dia seperti dengar, seperti puluhan tahun yang lalu, turun makan gitu ya. Kira-kira begitu tuh. Jadi dia bilang, apa yang dia rasakan itu kayak langsung nggak kepengen makan, tapi harus makan. Jadi dia akan turun ke bawah, lalu dia makan dan dia bilang itu makanan rasanya hambar. Itu yang terjadi. Dan dia bilang yang lebih aneh gini, "Mam, aku bayar parkir, misalnya si mbak yang dari kotak cuman bilang gini, nggak bisa flash, cash gitu. Itu aku rasa kayak aku dibentak dan diserang. Padahal dia teriak ya supaya kedengeran. Dan dia bilang, jadi aku aneh." Dan dia konseling setelah 2 jam dia bilang, "Aku baru bisa cerita." Dan cerita itu aku udah lupa. Tapi ya namanya konseling ya, jadi ngorek. Dan dia bilang, "Aku baru bisa nangis terseduh-seduh." Dia bilang, "Mami pasti lupa kelas 4 SD." Dia bilang, dan dia menceritakan persis. Jadi sore itu aku mau les sepak bola. Anak saya itu semua sekolah sepak bola, Bapak Ibu. Di depan rumah tuh ada lapangan besar dan ada SSB. Jadi dia bilang seperti biasalah, Mami pasti bilang udah bikin PR, besok ada ulangan, udah belajar piano, pokoknya semua kalau bisa jangan sepak bola. Karena kan satu-satunya yang dia inginkan. Jadi saya merasa ya nggak usah sepak bola lah. Kalau bisa bolos gitu. Tapi ini sekolah, bikin PR, belajar. Jadi udah tahu dia bilang, ya aku udah bilang iya udah beres, udah. Kelihatannya saya kayak kalah gitu saudara ya. Jadi dia cepat pergi, pintu kebanting. Dia bilang, "Mami itu keluar," Mami cuma bilang, balik. Saya rasa sih anak saya pasti ngomong, "Mam, sorry tadi kebanting bla bla bla." Tapi bagi saya, nggak ada. Nggak usah pergi. Dan saudara, anak saya cerita, dia bilang dia masuk kamar mandi, dia nyalain keran, dia nangis terseduh-seduh dan dia jedukin kepala ke tembok. Dia bilang, "Mami pasti nggak tahu
Aku juga sebetulnya udah lupa, tapi aku ingat sekarang. Dia bilang, kenapa suara tinggi itu membuat aku freeze, membuat aku merasa dibentak, membuat aku merasa humiliate. Dan saudara, itu karena dari sebuah nada yang pasti bukan hanya peristiwa itu. Karena sering kali mungkin dia makan gak habis. Saudara, saya ingat anak saya ini punya amandel. Jadi makan itu saya harus habis. Mau dia 2 jam duduk ya di meja gitu, di kursi makan. Kalau dia gak habis-habis, saya ingat saya ngancam begini. Ke belakang, makan sama tikus sama kecoa gitu ya. Itu ancaman saya. Gimana anak saya mau menikmati makanan, saudara? Wah, saya tuh kalau mikir gitu ya, kalau saya bisa hapus gitu, kalau saya bisa balik, sekian puluh tahun yang lalu saya mau balik, saudara. Tapi saya tahu cerita ini mesti saya keluarin, supaya paling enggak menyelamatkan Anda nih. Udah gak bisa bentakan, teriakan, gak perlu. Dan sekarang dia cerita sama istrinya kan, kalau itu yang dia rasakan. Saudara, sekarang istrinya kalau manggil dia makan, dari lantai bawah ke lantai atas, sekarang pakai handphone. Makan yuk. Jadi gak teriak. Karena teriakan itu ada scars yang saudara gak bisa sembuh. Maksudnya dia harus coping dengan luka itu. Tentu dia sekarang udah dewasa, udah punya anak, dan dia bilang, waktu saya peluk dia, saya bilang, sorry, aku udah maafin mami. Jadi ini bukan persoalan aku dendam sama mami, nggak sayang mami, bukan itu. Tapi aku mesti berjuang dengan luka aku. Jadi saudara, luka itu nggak bisa sembuh. Sembuh maksudnya sembuh seperti nggak pernah terluka, nggak bisa. Tapi dia akan pelan-pelan menuju. Tapi ada peristiwa nanti yang akan ya kena gitu ya. Maka ketika kita jadi suami istri kan kita bawa tuh luka masing-masing kan. Kan kita bawa luka kita. Nah, bawa luka kita, suami kita bagaimana, istri kita gimana? Perang, ya, berantem, tengkar. Nah, jadi memang sebetulnya itu harus disembuhkan, menuju sembuh lah minimal, ya. Nah, jadi saudara, kita menjadi orang tua yang bukan masa lalu, tapi kita menuju ke future. Jadi diri orang tua sekarang jauh lebih penting nih, beingnya saudara daripada kata-kata saudara. Sehingga saudara, orang tua yang sibuk bekerja saat ini, sampai nggak sempet ngobrol sama anak, pergi sama anak, dating sama anak. Kalau satu hari anak saudara bermasalah, Anda akan jauh lebih sibuk. Jadi mau pilih mana? Mau nangis sekarang atau nangis nanti? Mau capek sekarang atau capek nanti? Mau sibuk sekarang atau mau lebih sibuk lagi nanti? Jadi saya harus dorong. Ayo, bapak-bapak dating sama anak? Ngedate? Punya berapa anak, Pak? 4. Oke. Minggu pertama dengan anak pertama, minggu kedua dengan anak kedua, minggu ketiga anak ketiga, minggu keempat dengan yang keempat. Every week. Tapi kalau bisa every day lebih bagus. Senin anak pertama, Selasa anak kedua gitu ya. Nanti minggu depan ulang lagi. Wow, itu privilege banget. Tapi kalau sebulan sekali itu pun berarti setahun cuma 12 kali per anak. Dan one on one. Wah Pak, kalau Bapak bisa punya kesempatan itu, waduh, itu sih luar biasa. Teman saya melakukan. Jadi waktu dia mulai, anaknya yang paling kecil, dia punya 4 anak, saya ingat, 4 anak. Itu yang kecil TK, jadi udah ada yang TK, ada yang SD. Dan sekarang anaknya udah lagi mau menikah. Jadi buku, kan jadi tiap kali habis one on one tuh ada bukunya. Jadi kalau yang TK tuh bukunya misalnya habis ke McD gitu. Jadi ada stiker McD gitu. Udah cuman gitu aja. Nanti papanya paraf anak itu bikin cap gitu. Ya, lalu kemudian sampai anak itu SD, sampai SMP. Nah mereka kuliah semua mah keluar ya. Tapi buku itu sama teman saya mau direp. Ya, nanti akan dikasih waktu mereka married. So sweet bukan?
Dan ini hadiah, yaitu papa yang investasi waktu, investasi relationship. Itu sih, Anda privilege banget deh kalau bisa begitu. Ayo dong, masih ada waktu, masih ada waktu. Ya memang kalau udah SMP, SMA sih diajak pergi udah awkward ya. Kan ada seorang ayah, saya bilang, Pak coba, Bu saya udah coba di mobil. Main, diajak ngomong, gak jawab. Bu, tersiksa kita. Iya Pak, gini deh, karena itu Bapak gak lakukan sejak kecil. Ya, kalau sejak kecil itu pasti mereka justru menanti-nantikan tuh ngedate sama papinya. Karena waktu ngedate itu waktu di mana dia bisa minta, dia bisa ajak nonton, ajak makan, dan waktu ngedate dia bisa ngaku dosa. Itu privilege. Waktu dia ngaku dosa, karena pertemuan itu harus menjadi pertemuan yang manis. Jadi mau ngaku dosa sebesar apapun dosanya, tetap harus ada pengampunan. Oke? Pak, kemarin aku nyolong duit papa. Gak boleh marah. Karena Anda mesti nyelamatin relasi itu. Dan itu yang ditunggu-tunggu dan saudara, aduh saya yakin dia mengalami apapun. Pasti orang nomor satu yang dikasih tahu, papahnya. Jangan kita dengar dari orang lain kan. Lalu kalimat yang kita gak sanggup dengar apa? Pak, aku hamil. Iya kan? Kita gak mau dengar. Tapi kan kita gak mau. Dia melakukan itu, kemudian dia menggugurkan, kemudian kita harus jemput dia di rumah sakit, karena dia pendarahan dan nyaris meninggal, kan kita gak mau. Ayo apapun yang kamu alami, aku tetap ayahmu dan aku tetap mengasihimu. Itu pesan yang harus kuat. Dan tentu saja, kalau anak yakin dirinya dikasihi, saya kok positif banget. Dia mau merusak tubuhnya? Enggak. Dia mau menghancurkan hidupnya? Enggak. Karena dia tahu dirinya berharga buat papa mamahnya. Jadi saya ketemu dengan anak-anak yang udah putus asa. Dia bilang, percuma lah Bu, saya juga kalau mati. Papa saya malah seneng kali kalau saya mati. Oh ya? Saya bilang, iya. Dia sering bilang, papa nyesel punya anak kayak kamu. Wah, aduh itu kata-kata. Walaupun Anda emosi, please. Anda tuh kata-kata udah keluar tuh gak bisa ditarik lagi. Gak bisa, ya sorry ya papa lagi emosi. Anda gak bisa untuk mengatakan bahwa anggap aja gak pernah ngomong. Itu kata-kata udah nancep. Nah jadi saudara, masalah yang ada orang tua tidak merubah style parenting. Ini saya kan dikasih temanya yang itu ya, is your parenting style obsolete gitu kan. Apakah style parentingmu itu udah kuno, udah usang. Nah jadi saudara memang sekarang ini kan saudara tahu, ntar saya akan jelasin di sesi kedua, karena sesi kedua dengan orang tua SD ya. Saudara tahu gentle parenting? Dan sekarang ada VOC parenting. Macem-macem. Kalau dulu kan kita kenalnya otoriter, kemudian permisif atau otoritarian, otoritatif. Nah sekarang saudara begitu banyak macam parenting. Dan saudara kalau mau belajar cuman dari reels, sorry, saudara bingung pasti. Kenapa saudara kan ngajarin jangan disakiti, jangan dilukai. Loh gimana ini anak saya udah kurang ajar. Jadi saudara ayo kita belajar jadi orang tua lewat anak kita. Punya 3 anak berbeda saudara. Jadi kita jadi 3 macam orang tua buat 3 anak. Bapak sih 4 deh ya. Karena kan lain-lain. Yang satu diplototin bisa gitu kan. Ya nurut. Yang satu diplototin melotot lagi. Ya kan. Yang satu baru melotot udah nangis-nangis. Yang satu kita pelototin malah. Papa matanya keluar loh kalau melotot. Bayangin melotot yang sama tapi responnya berbeda. Jadi memang kita nggak bisa pakai cara yang sama.
Jadi memang harus berbeda ya. Jadi orang tua tidak belajar memahami anak yang terus berubah. Anak-anak kita berubah sudah. Jadi mereka bukan kids lagi. Sekarang mereka udah teens, udah berubah. Ya, sering kali ya saya ngelihat orang tua tuh nggak merubah pola komunikasi nggak berubah, pola relasi nggak berubah, pola asuh nggak berubah. Padahal saudara-saudara, anak saudara ini udah bergerak. Saya tuh kalau kasih umpama ya, jarum jam. Itu kalau anak 0 sampai 5, jarum jam tuh kayak pukul 6. Garis lurus. Jadi Anda mesti menunjukkan otoritas. Jadi sama anak TK tuh nggak boleh gini, mau minum susu? Enggak. Enggak. Terserah kalau nggak mau minum susu. Mau bangun enggak? Enggak. Nggak bisa begitu. Mau bangun sendiri atau mau bangun sama papa. Mau minum susu di gelas ini atau minum susu di gelas itu. Pokoknya harus minum susu. Nggak ada pilihan. Nggak bisa jadi Coca-Cola. Iya kan? Nah, begitu SD jarum jam pukul 6 bergerak ke 7:05. Itu yang disebut fase training. Nah, 13 sampai 18, 8:10. Yang disebut fase coaching. Begitu usia 18 ke atas, 9:15. Horizontal. Dan itu namanya friendship. Anda mesti jadi teman. Jadi ngerti ya. Jadi sekarang anak saudara di jarum jam 8:10. Berarti dekat ke horizontal atau dekat ke vertikal? Horizontal. Jadi udah nggak bisa gini, mandi. 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 Nggak bisa. Nggak bisa. Anda kayak gitu sih. Apaan sih? Emang harus mandi? Papa aja belum mandi. Udah. Ya papa kan. Papa masih ini. Sekarang mandi nggak? Berantem. Aduh. Kalau punya anak SMP, SMA mah udah enggak. Yuk. Kemana? Papa baru beli sabun. Wangi banget. Kamu mesti punya 1000 cara lah. Ya. Aduh Pak, tolonglah aku habis jogging nih, masih keringetan. Kalau aku mandi, oke. Jadi kira-kira kamu mau mandi jam berapa? Ya setengah jam lagi lah. Oke, setengah jam. Perlu papi ingetin? Atau kamu langsung jalan? Enggak lah, aku jalan. Begitu nanti dia setengah jam dia jalan, Anda harus gini. Thank you nak, makasih. Makasih. Peneguhan. Iya. Jadi jangan kalau dia mandi, tumben mandi. Aduh, please deh. Udah dia punya inisiatif, dia punya ini, masih ditumben-tumbenin. Iya. Jadi ini tuh memang mesti fase-fase ini fragile banget. Lalu saya tahu nih orang tua lelah. Orang tua bilang, masa jadi kita mesti begitu terus? Aduh Pak, nggak lama. Saya mesti ingetin nggak lama. Karena kalau Anda udah dapetin hatinya, Anda cuma ngomong gini, mandi dong. Oh iya, oke. Aduh, itu tuh fase-fase yang mau dibayar pakai apa juga dah. Anda, tapi kan Anda mesti lewatin yang bagian itunya gitu ya. Ini saya kasih lihat satu klip dari satu waktu itu Discovery School, video tentang puberti. Jadi kita lihat sebetulnya waktu anak kita masuk ke puberti, apa yang terjadi. Iya, jadi kita tahu ya kenapa waktu mereka remaja, mereka jadi nggak peka, malah adiknya jauh lebih peka. Kira-kira gitu kan. Jadi kalau kita udah mulai ngomel-ngomel nih, ayo dong cepetan mandi gitu. Udah gitu si adiknya, cepetan mandi kak, cepetan mandi. Apaan sih gitu. Jadi dia tuh lebih lamban menilai respon. Ya, jadi beresponnya lebih lamban ketimbang yang masih muda. Karena ini nih, susah sinyal di sini. Ya, jadi ada neuron-neuron. Dan Anda tahu remaja sekarang itu baru on jam 11 malam.
Ya, itunya memang ada perkembangan di situ. Nah, sebetulnya nih, kalau Anda lihat lagi penelitian, boleh nggak sih untuk anak SMP, SMA masuknya jam 9? Karena dia baru onnya jam 11, tidurnya jam 1. Ngerjain tugasnya tengah malam. Jadi bangunnya lebih siang. Makanya susah bangun pagi. Itu remaja-remaja. Oh adiknya mau, wah bisa udah bangun, udah sigep. Ini kakaknya dibangunin. Iya. Nah, jadi saudara ada penelitian ya ke arah sana juga. Tapi memang kita sulit, masa adiknya masuk jam 7, kakaknya jam 9, bagaimana? Ya, yang si kakak malah lebih panjang pelajarannya dan sebagainya. Jadi ini memang menjadi pergumulan kita, ya. Karena begitu kita suruh tidur, dia cuma tidur di balik itu aja. Habis itu dia masih diskusi, mungkin masih chatting-chatting sama temennya. Jadi gimana kita bisa connect sama anak-anak kita menangkan hatinya. Jadi kenapa kita mesti menangin hatinya? Dan memenangkan hati anak bukan menyenangkan ya. Jadi memenangkan artinya apa? To gain the love. Kita dapetin tuh cintanya dia, affectionnya dia, ya, kekagumannya dia kepada kita. Jadi bukan nyenengin, tapi menangin, ya. Nah, jadi saudara, ini nih, gimana supaya saudara bisa connect. Kita tuh bukan not just contact. Kita di handphone kan punya kontak ribuan. Tapi nggak semua kita connect kan? Iya nggak? Ayo kita tahu dia anak, ya. Di rumah nih, anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, connect nggak? Atau masing-masing di kamar, masing-masing makan, masing-masing. Ini kita kalau di restoran aja kita ngeliat semua pada masing-masing, ya kan? Ya, masing-masing pegang handphone. Ya, saya waktu makan keluarga, saya bilang gini, lihat di meja sebelah, sama 3 anak laki juga, semua megang. Ya, kemudian saya bilang lihat tuh, semua masing-masing. Mami, jangan zuzon dulu. Mereka jangan-jangan pada lagi jawab konsul, katanya. Maksudnya semuanya dokter, jadi lagi pada jawab konsul. Saya bilang, aduh itu lagi main game. Ya jangan-jangan main game bareng, Mam. Oke. Berarti mereka tetap connect ya? Iyalah, katanya. Tapi connectnya di sini. Ya tapi kadang-kadang saya pikir ya, daripada ngomong kadang-kadang lebih connect lewat handphone ya. Yuk turun makan, baru turun makan. Teriak-teriak nggak didengar. Ya karena pada pakai earphone, ya, pada pakai headset. Jadi gimana supaya nyambung? Dengarkan, bukan cuman mendengar. Maka beda listening dan hearing. Ya. Ayo listening, ya, mendengarkan, ngobrol, bukan ngoceh. Ngobrol tuh berarti dialog. Ya, dialog, bukan monolog, ya. Lalu ngomong, bukan ngotot. Nada, ya, diturunin. Jangan naik. Nanti kalau naik dia juga naik. Dulu murid saya bilang, saya ngomong sama papa saya nggak bisa lebih dari 4 kalimat. Emang kamu ngomong apa? Saya bilang, gini aja nih Bu, Pah pergi. Kemana? Ya ke rumah temen. Ngapain? Tuh lihat. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi mestinya memang, Pah ke rumah, mau pergi gitu. Kan dia naik, kita yang turunin. Kemana? Ya ke rumah teman. Ngapain? Jadi kita yang tarik ke bawah. Ya, dia kalau dia do, re, mi, re, do. Mi, fa, sol, do, si, la. Gitu kan. Turun lagi. Ya. Pilih relasi, bukan emosi. Pilih intimasi, bukan gengsi. Demi relasi Anda mesti menangin hatinya. Ayolah. Saya ketemu sama orang tua yang anaknya di Jepang. Anaknya gak mau dikunjungin. Jadi papahnya tuh sampai mesti bohong-bohong. Ini papa dapat tiket gratis. Dia bilang, sorry, saya lagi ujian, saya lagi sibuk. Papa kalau mau datang, tapi aku gak bisa nemenin. Aku gak bisa temuin. Lalu saya bilang, kenapa ya? Anak saya juga di luar. Saya bilang, kalau saya bilang, Mami mau datang. Kapan, Mam? Jangan lupa, rendang, siomay. Malah dinanti-nanti kedatangan kita ya, walaupun maksudnya dan lain-lainnya gitu kan. Tapi ini sampai nggak, lalu si ibu baru ngomong, itu loh Bu,
Kalau dia telepon anak, kamu lagi ngapain? Lagi sama teman. Coba video call. Jadi papanya mau lihat, betul nggak? Kamu lagi ngapain? Lagi makan. Coba video call. Jadi harus lapor makan apa. Ya udah kebayang lah, pasti abis itu kan ada ocehan. Kok nggak makan sayur? Kok kamu makan ini lagi, ini lagi? Ya, atau kamu ngapain? Ya itu main-main sama temen. Kamu mesti belajar. Gimana anak mau ngangkat telepon? Udah nggak mau. Jadi saudara, please udah SMP, SMA, Anda kasih aja konsekuensi mengikuti. Nggak usah teriak-teriak. Jadi kalau dia nggak bikin PR, ada gurunya, ya kan? Silakan hukum seberat-beratnya, ya gitu kira-kira. Jadi Anda dengan anak, ini udah bukan lagi Anda masuk ke dalam urusan yang, kalau saya bilang ownership perilaku dia, udah jangan dicawe-cawe. Jangan kepo. Ya, di dalam buku saya Learning to Stop. Ayo stop, kalau anak masih TK SD stop diglendotin, kalau udah remaja stop kepo. Nanti kalau udah dewasa stop intervensi. Hindari mulut tajam. Jadi please kata-kata Anda. Iya. Tapi tolak kata-kata kasar. Kalau dia kasar, ya dia ngomong ini, Anda mesti tetap nada rendah tapi ingetin. Enggak perlu ngomong begitu sama mama. Iya. Coba ulang, kamu bisa pakai kata yang lebih baik. Jadi Anda jangan diiyahin. Karena saya ngelihat anak kurang ajar tuh, orang tuanya diem aja gitu loh. Jadi ini bagian di mana Anda harus mengcounter masih. Tapi cara counternya, jadi jangan kurang ajar ya mama ya. Nah itu berarti rusak lagi relasi kan. Biarin deh untuk yang gak prinsip. Warna baju, model baju gak prinsip. Yang prinsip apa? Dia pakai baju. Iya kan? Ini ada orang tua juga yang ribut sama anaknya yang SMA. Lalu suaminya tuh baru bilang, ini loh Bu, kemarin ke gereja anak saya mau pakai kaos, t-shirt. Ribut, mamanya bilang ganti. Mesti pakai baju. Saya bilang ya ampun Bu, gak ada aturan. Kita tuh gak boleh pakai t-shirt, pergi ke gereja. Boleh lah, saya bilang. Iya tapi kan gak rapi. Udah gitu dia gak mandi Bu. Aduh gak apa-apa gak mandi, kasih parfum. Iya kan? Maksudnya jangan gara-gara itu akhirnya juga gak ke gereja. Akhirnya berantem, ribut. Kenapa sih? Itu gak prinsip banget. Banyak hal yang gak prinsip loh Bapak Ibu. Betul gak? Apa yang Anda biasa ributin? Apa? Ribut sama anak? Isunya apa nih? Ya ampun di sini orang tua pada kalau ini ya nggak punya isu ya. Kayaknya baik-baik semua gitu. Hubungan orang tua dan anak. Hah? Baju, penampilan. Mau apa? Maksudnya apa? Apa yang dianggap nggak proper? Nggak cocok di mata kita, tapi cocok di mata dia. Saya pernah satu ketika makan sama temen, anaknya datang gitu, anak cewek gitu, pakai jaket jeans, ya bolong-bolong, robek-robek gitu. Saya bilang, itu jaket udah berapa lama? Baru tante. Baru? Saya bilang, udah robek. Emang model. Oh, saya bilang kalau ketemu si emak mah dijahit pasti itu. Robek-robek begitu kan. Saya pernah satu waktu mau nyari jeans aja, itu jeans semua robek loh. Waktu itu saya ke eksekutif apa, saya bilang ada gak sih jeans gak robek? Maaf ibu semua begini, emang udah model. Jadi kalau zaman dulu kita jeans gak ada yang robek, tapi zaman sekarang mah udah bolong, robek, segala macam kan. Maksudnya udah beralih dan itu jadi udah gak prinsip Bu. Jadi please jangan ngeributin hal yang gak prinsip. Iya. Nah, jadi saudara connect bukan konslet ya. Ubah mindset Anda. Our past can never be their present. Gak pernah jadi masa sekarang. Zaman kan bergeser. Berubah. Iya kan? Bayangin dulu kita nungguin tukang bakso. Iya kan? Tukang baksonya lewat kita Uber. Sekarang mau makan bakso tinggal di ujung jari. Baksonya datang. Udah beda sekali. Ya. Your kids aren't kids anymore.
karena udah jadi remaja. Jadi jangan I'm right, you are wrong. Saya benar, kamu salah. Coach mereka, not babysitting mereka. Mereka udah bukan bayi lagi. Jadi nggak usah diingetin, nggak usah disediakan. Aduh, nanti kalau nggak digini, nanti dia nggak mau makan, Bu. Nanti dia nggak mau minum. Dia mesti ngerasain konsekuensinya, ya. Jadi hard words cannot touch any soft heart, but soft word can touch any hard heart. So speak softly and win the world. Ya, jadi anak tuh mau dihargai, dianggap penting, diterima apapun kesalahannya. Saudara, mereka masih belajar. Jadi mereka pasti salah dan bisa salah dan boleh salah. Ini buat orang tua perfeksionis seperti saya yang gak bisa ngelihat kesalahan. Jadi saya berantem sama anak saya waktu itu muka jerawatan. Jerawat, mukanya jelita, jerawat 5 juta. Makanya sampai ke bawah. Saya kemarin dikasih lihat lagi dia SMP. Aduh, kesian banget deh tampang anak saya. Waktu SMP kan karena jerawatan gitu, gigi tonggos. Saudara, dia jadi anak yang minder banget. Minder sekali. Aduh, saya sampai pikir ya. Makanya ya saya kalau bisa ngulang gitu ya. Duh, saya kepengen beresin tuh. Yang lama-lama, yang dulu-dulu, yang saya juga bikin salah. Nggak ada yang salah dengan muka jerawatan kan. Nggak ada. Jadi dulu tuh kalau saya ngeliat muka dia ya, entah di meja makan, entah di apa. Padahal anak laki ya. Saya kenapa sih malas cuci muka? Kan mami udah beliin facial wash. Pakai. Ya. Ya udah mami jangan lihat. Dia bilang mami jangan lihat. Dan saya pasti merasa bahwa dia itu buruk rupa. Udah buruk rupa. Jadi dia udah bukan dirinya, karena apa, ditolak gitu kan. Kamu tuh mesti halus, mesti licin muka kamu gitu. Jadi ayo saudara, mau diterima apapun kesalahannya. Soft word win hard hearts. Jadi butuh rasa aman untuk bisa terbuka. Kalau mereka terbuka, lalu kemudian kita ngoceh, kita marahin, saudara, mereka nggak akan buka lagi. Dan untuk mereka terbuka, saudara mesti terbuka dulu. Lalu terbuka dengan apa? Dengan vulnerable saudara. Dengan kesalahan saudara. Dengan kegagalan saudara. Baru dia bisa berani bicara tentang kegagalannya. Kalau dia ngelihat kita perfect, mana mau dia akan cerita. Iya. Jadi saudara, anak ingin didengarkan tanpa digurui, dihakimi, disalahkan. Jadi mereka mau dibimbing, bukan dikontrol. Ya, mereka butuh bimbingan. Ya, jadi dituntun bukan dituntut. Ya, saya suka dengan diksi supaya Anda hafal. Ya, dituntun bukan dituntut. Jadi Anda perlu tahu menjadi orang tua nggak pernah berakhir. Tetap jadi orang tua secara status, tapi secara fungsi Anda mesti berubah. Tadi itu ya, mulai dari jam 6 sampai 9:15. Jadi maka buku saya Learning to Stop. Bisa nggak berhenti jadi orang tua secara fungsi. Karena Anda harus jadi sahabat. Anak jadi sahabat kita jadi sahabat anak. Itu kan tujuannya. Sehingga saudara, you can fix or change them. Nggak bisa kita beresin atau rubah dia. Tapi kita bisa rubah diri kita. Ya, Tuhan akan mengubah segala sesuatunya. Jadi stop blaming diri kita, karena kita harus mengampuni diri kita. Dan children don't need perfect parents. They need parents who live by grace every day. Orang tua yang terus mau berubah tiap hari. Dan minta Tuhan menolong kita berubah. Ya. Jadi saudara, hubungan yang kuat dan erat, anak merasa dikasihi, diterima, dihargai, menjadi landasan hubungan yang kuat dan erat. Jadi mereka cuma butuh acceptance. Dan saudara, untuk bisa menerima mereka, saudara perlu bisa menerima diri dulu. Karena orang tua yang insecure, orang tua yang immature, orang tua yang pasti akan gelisah. Dan anak itu jadi trofinya. Jadi kalau anak gagal, wah itu rasa kita yang hancur, kita yang gagal. Ya. Jadi gimana supaya anak berasa dikasihi? Terima anak apa adanya, bukan ada apanya. Ya, apa adanya bukan ada apanya.
Bangun relasi sebelum memberi regulasi. Harus bangun relasi sebelum Anda koreksi. Karena Anda koreksi apapun kalau nggak ada relasi, itu bisa dianggapnya kebencian. Tuh kan, papa nggak sayang aku, itu kan mama kan. Selalu dedek yang diinikan, selalu kakak. Udah deh. Itu perasaan-perasaan yang dia tidak dikasih. Jadi relasi lebih penting dari prestasi. Mana yang Anda mau kejar dulu? Saya punya murid dulu SMP 3. Saya ingat waktu saya jadi guru BP. Nah, ya ini murid saya salah satu. Ya, cuman kayaknya bukan kamu deh ini. Ya, jadi dia datang ke saya SMP 3, nilainya biasanya nilainya bagus, nomor 1, 2, 3, tapi dia datang ke saya nilainya 6. Lalu saya bilang, ini bukan nilai kamu nih. Iya, sengaja. Supaya mama rasain. Saya bilang, apa yang terjadi? Kan mama saya, Bu, yang mau saya nilainya bagus, mama saya yang mau saya juara. Sekarang saya mau jadi diri saya. Yang penting saya lulus. Jadi dia tuh kalau udah ngerjain soal, kira-kira dapat 6 gitu, dia stop. Dia berhenti. Relasi jadi rusak. Nah, udah deh, prestasi akan menurun. Tapi kalau relasi bagus, prestasi juga meningkat kok. Kan dia mau nyenengin mamanya. Jadi ajar anak untuk bisa nerima diri, tapi dia butuh diterima. Ajar anak dia untuk sayang sama dirinya, berarti dia butuh terima sayangnya Anda kan. Dia berasa nggak disayang? Ya. Jadi dasar mengasihi karena tentu kita menghargai dia. Menghargai, saudara, respect sama dia. Dia orang bukan barang, saudara. Barang aja saudara hargai, betul nggak? Ini ada candaan lah, jokes gitu ya. Jadi ada anak bilang, "Ma, kenapa aku dititip sama kenapa mama nggak titip tas ke si suster?" "Oh enggak, soalnya banyak barang berharga." Ya. Lalu dia tanya, "Kenapa aku dititip sama suster?" Kan jadi dia bandingin sama tasnya. Tasnya aja nggak dititip, kenapa dia yang dititip? Ya, coba anak-anak bisa berpikir demikian, ya. Jadi sadari keberadaan dan keberhargaan. Jadi saya pakai kata keberadaan dan keberhargaan. Karena kita baru berasa berharga kalau dia hilang, kalau dia udah nggak ada. Tapi begitu ada, saudara nggak hargai. Iya. Anak-anak dalam setiap kesempatan karena mungkin itu hanya datang sekali. Ya, it's never too late for miracle, never too late to start over, never too late to start believing. Iya, saya akan kasih lihat satu klip, ya, ini klip Singapura, saudara, ya. When was the last time a recipe meant something to you? Alex, there's lots to do today. Hurry up. 妈，我来。不用，好了好了，你帮我关火就好，OK 的。哎，妈的，下次鸡饭我煮 ，OK？你煮好心你啦，每次在教你啊，你又没有用心听。啊，来，我们走。Alex, take the shopping bag for me, please. 跟你小时候一模一样。真的拿他没办法。哎呀，不用担心啦，他算是已经很乖了啦。来，我们去买材料做阿扎。选黄瓜哈，它的皮要滑要亮；选萝卜哈，要有一点硬硬的，吃了才会脆，好像这样。熟的黄梨哦，它颜色会比较黄，味道也比较香。你闻闻看。我讲这样多，你记得吗？安迪，哎，又做阿扎啦？是咯，大家喜欢就做咯。以前安哥也是一天可以吃一罐，跟他的孙子一样。哎，他跑到哪里去？
Hot chips again? 你看它的颜色要美，你要按下去，它还会弹回来。你看，像这样，这只是吗对，这只好。 Mom, are we done? This is even the chicken will start working already. 哇，它终于开口了。处理啊，够了就拿这煮，小心啊。早。哎，那么早啊？你需要什么？来，我帮你找。一年就这样过去了，很快哦。1年了，我还是煮不出它的味道。慢慢来啦，可以的。那这个好，谢谢。For the crunchiness, remember? You've been listening all along. I miss her a lot too, you know. When was the last time a recipe meant something to you? For me, it was when I realized it's something we remember people by. Something that stays with us for the years to come. Something that's worth holding on to. Kita akan masuk ke tanya jawab. Masih ada kesempatan 30 menit. Ya, silakan. Ada hostnya ya, silakan. Oke. Terima kasih banyak Ibu Charlotte atas materinya hari ini. Video penutupannya betul-betul menyentuh hati ya. Iya betul sekali Miss Lala. Sudah menetes Bu. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Ibu Charlotte. Oke, saya tadi mendengarkan materi dari Ibu Charlotte agak kaget juga, bukan kaget ya, teringat kembali. Karena waktu pertama saya apply masuk secondary, saya di welcome dengan kata demikian, welcome to the jungle. Saya nggak ngerti kenapa, sekarang setelah mendengarkan baru lebih, oh ini maksudnya ternyata. Iya, jadi itu TK tadi. masih taman, Masih taman. SD kebun. SMP, Selanjutnya, SMA, hutan jadi ternyata. Hutan belantara, Waduh. iya begitu. Baik, Sebenarnya tadi memang relate banget ya. Sangat banyak yang saya koneksi dengan pengalaman masa lalu, Cie. Waktu saya di parenting sama orang tua dan sekarang sudah jadi parent. Jadi satu hal yang sepertinya kita bisa apply bersama-sama, nggak cuma di sekolah. Ternyata orang tua juga perlu nih apply habit 5 misalnya. Seek first to understand dan to be understood ya. Jadi Betul. mendengarkan bukan cuma Betul. mendengarkan, bukan cuma untuk membalas tapi untuk mengerti begitu ya semua. Bagaimana Betul. kalau kita undang Ibu Charlotte untuk naik ke atas dulu misalnya, Untuk sesi tanya sesi jawab mungkin biar lebih enak. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan angkat tangan di tempat masing-masing. Nanti tim kami akan memberikan mikrofon untuk bisa diberikan ke Bapak Ibu.
tidak ada pertanyaan? Sepertinya masih terenyuh sama video yang terakhir. Oh tadi, iya, Miss boleh Lala. diberikan waktu untuk cool down dulu mungkin ya. Iya, tadi saya jadi ingat ya kata-kata Ibu Charlotte di awal tadi waktu dimulai seminar parenting ini bukan buat anak-anak tapi buat kita orang tua atau sebagai pendidik di sekolah begitu ya. Jadi saat kita berubah maka anak-anak juga akan berubah dengan sendirinya. Nah sekarang kita kembali lagi nih ke orang tua, kita cek apakah sudah ada pertanyaan. Kita melihat satu tangan Silakan. terangkat di sebelah sini. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Charlotte. Terima kasih untuk manajemen Regen sudah membuat acara ini. Saya Mama Yogi, grade 10. Saya mau bertanya, sangat senang sekali pada pagi hari ini saya mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa yang ya benar-benar saya merasa terpukul jadi orang tua. Saya sering bentak-bentak karena saya mungkin ya lelah kali Bu ya. Habis itu yang kedua, setelah beberapa kali ikut seminar, saya mulai cool down sama Yogi. Saya bilang karena nilainya yang dulu tinggi jadi agak turun, saya berasa ngomong sama dia, kakak, apa yang bisa Mama lakukan agar kamu mau belajar lebih baik? Dia bilang, ya reward apa yang kakak mau? Saya bilang kayak gitu. Apakah salah? Dia bilang seperti ini. I want something. Okay, you give me when I have 100. Dia mau saya kasih dia uang 100.000 kalau dia dapat 100. Oke, saya setuju dengan hal itu. Tapi suami saya tidak setuju. Jangan Ma, nggak usah seperti itu. Sudahlah Pak, yang penting dia mau belajar karena sesuatu yang jauh, saya bilang scholarship yang pengen dia raih, yang kita mau anak-anak kita dapatkan, Yogi dapatkan, dia tidak mau belajar dengan baik. Kalau saya nggak kasih dia 100.000, kalau dia nggak dapat nilai 100. Saya masih lakukan itu. Pertanyaan saya, bagaimana sebaiknya saya, karena suami saya tidak setuju, dan saya sampai saat ini, saya masih melakukan. Dan kemarin dia bilang, Mama, I have 300. Oke. Uang jatah bulanan Mama untuk kamu 300. Saya bilang seperti itu, ya itu saja dari saya. Mohon sarannya, terima kasih. Anak ibu kan bukan dolphin. Jadi jangan dikasih iming-iming. Dan kita tidak membangun relasi kita dengan transaksi. Iya. Kenapa? Karena kalau dia butuh 500.000 pun, kasih tahu dia. Kamu bisa kasih tahu Mama. Karena Mama nggak mau bayar. Kamu punya usaha. Iya. Jadi ini anak kan udah kelas 10, Bu. Bukan umur 5 tahun, bukan umur 4 tahun. Yang artinya kalau kamu mau ini, kamu harus ini. Jadi saya akan membayar, jadi kayak ada timbal balik. Ini dia harus belajar, memang harus belajar. Mau dibayar maupun nggak dibayar, begitu kan Bu? Ibu mau bayar sampai kapan? Nanti dia kuliah, dia bilang, Mam, saya dapat A. Jadi Mama mau naikin bayaran? Sorry, nggak bisa lagi 100.000, 1 juta. Ya, atau nanti 10 juta. Dan kita tidak lagi sedang bertransaksi dengan anak kita. Enggak, relasi itu melampaui. Jadi kalau sekarang ibu begitu ya, menurut saya ibu harus say sorry dengan dia. Karena ibu jadi kayak menurunkan dia, kayak upahan. Ibu sedang mengupah demi angka 100. Padahal angka 100 itu adalah milik dia, bukan milik ibu kan. Maksudnya dia yang harus mau. Inner motivation-nya. Jadi memang harus dari dia, Ma aku mau 10. Dan aku bertanggung jawab karena memang aku pinter, aku mampu, aku bisa meraih itu. Dan itu harus menjadi motivasi dia. Jangan ibu ambil motivasi dia dengan ibu tukar uang 100.000.
Dan ketika dia dapat 100 ribu, itu berarti dia yang menentukan. Kalau hari ini aku nggak mau juga bisa kan? Jadi misalnya, ayo dong kamu belajar. Aku udah kaya mah, nggak butuh lagi 100 ribu. Ntar dia bisa begitu. Dan artinya apa-apa dinilai dengan uang. Sekarang begitu dia jadi YouTuber, Bu, ya ampun Bu, udah nggak usah belajar. Dia punya duit bisa puluhan juta. Iya enggak? Maksudnya padahal belajar itu akan ada seumur hidup. Dia harus belajar. Semangati belajarnya bukan dengan cara kasih uang, Bu. Nah, saya nggak tahu sih Bapak kenapa punya alasan berbeda, tapi saya appreciate. Artinya dia udah melihat ini bukan seperti ini untuk mengencourage anak. Iya, untuk ibu membangun motivasi, reinforcement, untuk dia punya motivasi pribadi gitu ya, inner motivation ya. Jadi jangan dari luar, Bu. Jangan, ya. Saya berharap sekali ibu bisa rekonsiliasi, kasih tahu. Berarti apa yang mama lakukan salah. Dan kamu sudah dewasa. Kamu tahu belajar itu menjadi tanggung jawab kamu. Ya, kalau kamu butuh berapapun, kalau itu kebutuhan, kamu harus kasih tahu mama. Dan mama berikan enggak dengan transaksi, kamu dapat 10 dulu, baru mama kasih gitu kan. Enggak begitu gitu loh. Iya, jadi nanti kalau enggak, dia selalu lakukan segala sesuatu karena ada syarat, ketentuan berlaku. Jadi ada term and condition applied-nya. Jadi nanti dia memperlakukan orang lain juga begitu. Iya, relasi harus melampaui itu semua, Bu. Dan ajarkan dia semangat belajar itu, kamu bisa punya semangat belajar aja udah bagus. Dan hasil 100 itu kamu udah puas. Jadi bukan karena mau dapat 100 ribu. Jadi kamu sendiri yang kepingin menjadi the best one. The best of you. Iya kan? Ya. Oke. Terima kasih Bu. Lebih kalau saya tangkapnya tadi kesannya seperti untuk mempersiapkan ke jangka panjangnya ya. Motivasinya anak bisa inner sendiri, mau ini sendiri untuk ke depannya jauh. Nanti Bapak Ibu dengan Anda memberikan iming-iming, itu penentu perilakunya jadi dia. Jadi kalau dia nggak mau itu juga dia bisa lakukan. Atau dia akan menaikkan harga. Ya, mama mau aku dapat 100, sekarang udah nilainya bukan 100 ribu lagi loh. 500 ribu. Mau aku dapat 100, nah, jadi dia bisa apa namanya, bargaining ya. Baik. Iya. Terima kasih sekali jawabannya Ibu Charlotte, sangat membuka mata. Jadi untuk membangun relasi dengan anak itu hindari relasi yang transaksional begitu ya Ibu ya. Itu sejak kecil juga tidak begitu. Ya, kamu baik, baru mama sayang. Jangan, saudara. Kita tetap sayang dia. Mau dia baik nggak baik, betul nggak? Ayolah, saudara. Kalau enggak, anak-anak punya pribadi jadi rapuh banget. Jadi dia dikasihi kalau gitu kan. Jadi kemarin tuh saya nonton satu reels, saya lupa dari mana begitu. Jadi dia guru kayaknya, jadi ada murid yang dapat 98. Jadi datang ke gurunya, dia bilang tolong supaya saya dapat 100. Enggak apa-apa, 98 juga bagus. Enggak, saya mesti 100. Karena kalau saya enggak 100, saya enggak boleh main. Waduh, sampai maksudnya anak itu please nangis-nangis minta 100 demi dia bisa main. Maksudnya dikasih main sama mamahnya. Jadi kasihan sekali, kasihan banget. Itu abuse sih menurut saya. Iya, maksudnya orang tua yang hanya mau nilai 100, lalu kemudian dia tukar dengan main anaknya. Dan bahaya sekali tuh anak bisa nyontek demi 100. Bisa lakukan apapun demi 100 untuk bisa main. Karena untuk membeli dia bisa main gitu, dia harus bayar dengan angka 100. Wow, ya ampun dunianya sudah diambil tuh. Ya, jadi bukan begitu caranya Bapak Ibu. Ya, oke. Terima kasih Ibu Charlotte. Waduh, apakah ada lagi pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu?
Silakan. Ada lagi yang lain? Ada ya? Oke. Ada. Iya Pak, silakan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah sharing dan menyemangati kita sebagai orang tua Bu Charlotte. Pertanyaan saya mungkin agak berbeda dari kondisi kebanyakan orang ya. Jadi kebetulan semenjak anak saya cuma satu, jadi sekarang udah umur kelas 10, 15 tahun. Sejak anak saya berusia 3 tahun, saya kerja dari rumah. Jadi kebetulan dengan istri dua-duanya selalu di rumah. Semenjak anak saya mulai teenager, saya merasa kok susah sekali seperti punya quality time ya. Jadi kayak kalau kebanyakan orang kan dia sibuk, orang tuanya jadi jarang bisa bersama-sama. Kalau kami kebalikannya. Jadi mungkin dia merasa bosan dengan kami atau gimana. Jadi karena terus-terusan kita selalu bertiga, ngapa-ngapain selalu bertiga. Jadinya seperti yang dibilang bagaimana membangun bonding dan relasi itu jadinya agak kabur ya. Jadi agak malah jadi sering berantem, jadi sering berargumentasi seperti itu Bu. Jadi kira-kira bagaimana ya solusinya? Terima kasih. Iya. Bersama-sama itu tidak selalu ada kebersamaan, Pak. Jadi walaupun secara fisik Bapak bersama-sama, buktinya berantem, adu argumen, ya kan? Jadi bersama-sama itu mesti punya kesamaan. Kesamaan itu tadi yang saya bilang connection. Jadi bukan konslet. Jadi sama-sama tapi kan konslet kan Pak? Ya, nanti urusan apa, Bapak kritik, Bapak ini, lalu kan anak berubah tuh dari dia SD ke SMP udah berubah Pak, cara pikir berbeda, ya, lalu dia juga punya teman, ya, jadi perubahan itu Bapak mesti ngikut berubah, ya, coba apa yang Bapak rasa berubah dari anak Bapak, apa Pak, yang sehingga Bapak maksudnya jadi mungkin jengkel, kesel, apa Pak? Susah diajak pergi keluar bareng. Ya mungkin dia lagi ada tugas Pak, kan tambah sibuk. Ya, lalu keluarnya dia nggak mau ke supermarket. Dia udah tahu supermarket, ntar dia cuma belanja-belanja gitu. Coba Pak, sesuatu yang adventuring. Lalu tanya dia, kamu maunya kemana nak? Jadi kamu yang pergi, papa yang ikut. Jadi bukannya papa pergi, kamu yang ikut. Kamu boleh tentukan kemana. Ya ini nih akhir tahun atau misalnya akhir semester. Ayo kita plan ya. Mau kemana ya kita ya bertiga. Sesuatu yang mungkin kan memang mau explore. Ya jadi memang harus ada apa Pak yang sesuatu yang lebih menarik gitu loh. Ya entah saya nggak tahu kan di sini mah macam-macam kan. Bisa jumping, bisa apa kali ya. Hah? Maksudnya ada bagi jumping, ada mungkin ya, maksudnya sesuatu yang kayak challenging, ya, ya saya nggak ngerti sih bagaimana anak Bapak. Tapi coba komunikasi sama dia. Jadi kalau dulu kan dia masih kecil, selalu bentuknya kan one way. Nah jadi sekarang tuh kenapa discussion? Nah boleh juga tanya dia, nah ini Papa mau tahu. Ini kan kamu kalau dulu Papa ajak tuh selalu mau. Kok sekarang enggak ya? Boleh nggak Papa tahu? Nah itu ngomongnya di waktu one on one Pak. Waktu di mobil berduaan. Anak Bapak laki ya? Oh perempuan. Kalau perempuan Pak mesti direct conversation. Jadi Bapak mesti tatap mukanya eye to eye, face to face. Lalu ya duduk bersama, ajak makan. Ya yang spesial dong. Di antara bapak dan anak. Sangat khusus sekali. Ya, jadi maksud saya harus ada yang berubah Pak, berubah. Ya, satu waktu misalnya Bapak kasih kejutan dong, jemput. Oh, Bapak pakai baju keren, ya. Nah, habis itu bawa ke restoran, Pak. Ya. Ntar kan dia ngapain sih? Apaan?
tenang gitu ya. Nah nanti di restoran tuh Bapak kasih dia, wah nah ini Papa inget kamu udah 15 tahun. 15 tahun kamu jadi anak Papa. Papa bangga sekali. Ya, kasih dia sesuatu Pak. Ya, boleh kasih dia. Saya ingat kalau kita tuh punya satu acara di sekolah, kita sebutnya purity ring. Jadi cincin, tapi cincin itu kekudusan. Jadi purity, supaya dia jaga dirinya. Wah itu acaranya tuh mesti acara keren. Jadi orang tua mengajak ke restoran yang bagus, lalu kemudian orang tua mengeluarkan cincinnya, lalu cincin itu disematkan, ya. Dan di dalam cincin tuh ada nama ayah sama nama anak. Jadi ini Papa janji, ya, untuk terus mendoakan kamu supaya kamu jaga diri kamu. Karena kita nggak tahu anak-anak kita setelah itu kan pergi kemana dan bagaimana. Nah itu ada momen-momen indah gitu loh Pak. Yang dia catat, yang dia inget. Karena kalau enggak namanya juga dari berapa? 3 tahun ya? Sekarang 15 tahun. Lah anaknya bilang, Bu 12 tahun Bu. Hari Senin kita kesini, hari Rabu kesini bosen Bu. Nah jangan-jangan gitu ya. Ini pasti ada ritual-ritual yang maksudnya ya dia udah mau menunjukkan dia anak gede gitu. Kira-kira gitu gak sih Pak? Coba dong orang punya anak baik, saya sih yakin nih. Maksudnya anak Bapak Ibu maksudnya baik gitu ya. Tapi ya memang dia punya dunianya. Kalau nggak sekali-sekali ajak temennya datang ke rumah. Kita pesenin makanan. Atau sekali-sekali kamu mau ngajak nonton nggak teman-teman kamu? Papa yang beliin tiket. Ya, jadi dia tuh wah kayak dapat support gitu loh. Kayak kalian ya pilihlah 3 teman terbaikmu untuk nonton konser, nonton apa gitu. Kamu boleh ajak. Jadi kita yang support, ya. Jadi saya ingat banget ada satu ayah cerita, dia bilang ya udah kamu boleh ajak makan pizza gitu. Jadi anaknya bilang gini, tapi Papa nggak ikut. Kan Papa yang bayar, duitnya aja. Enggak, Papa mesti gesek katanya gitu. Jadi ya udah, Papa begitu nyampe di restoran. Tapi Papa duduknya di situ ya, kata anaknya. Dia bilang, aduh Bu, sepanjang saya makan, kuping saya mau ke situ, katanya. Jadi sebetulnya si Papa kepengen tahu ngomong apa gitu ya. Ya artinya anak tuh jadi sebetulnya kayak curiga gitu. Ini kok, kan ini anak lagi mau melepaskan diri kan Pak. Anak mau dewasa. Dan dia mau tunjukkan, aku bisa dipercaya, aku bisa oke, tetap saya oke gitu loh. Jadi jangan kita kayak lagi, ya saya kebayang lah Bapak cuma punya 1 putri pula gitu kan. Kayaknya pengen dicengkram gitu ya. Ini jangan sampai lepas, jangan sampai hilang gitu kan. Nah akhirnya dia kepingin melepaskan cengkraman itu. Jadi digenggam, bukan dicengkram. Oke? Catet ya. Miss Wulan dicatat juga, digenggam bukan dicengkeram ya. Noted Miss. Terima kasih Ibu Charlotte, jawabannya sangat menginspirasi. Memang para bapak-bapak ini memang perlu usaha lebih ya untuk membangun bonding. Nah itu tadi kan anaknya Bapak adalah perempuan. Ada nggak sih Bu perbedaan mendasar antara komunikasi dengan anak perempuan dan juga anak laki-laki? Iya, untuk conversation anak laki harus indirect. Conversation. Jadi dengan anak laki sambil jalan, sambil kita nyetir, dia di mobil, jadi mukanya nggak ketemu. Ya, jadi sambil nyuci mobil, kamu kenapa sih sama adik kamu? Nah gitu. Tapi kalau sama anak perempuan jangan sambil nyuci piring. Kamu kenapa sih sama adik kamu? Dia tuh nggak merasa diperlakukan spesial khusus. Sama lah kayak bapak sama ibu kan. Kalau ibu kan kepinginnya Bapak, kalau ini nggak mau sambil Bapak nonton bola kan. Pak aku mau ngomong aja lagi nonton bola. Gol. Apa tadi mah? Apa? Nah, nggak mau, pasti si mama mau. Ini loh mukanya, lihat aku mau ngomong. Nah jadi percakapan dengan perempuan itu maunya direct. Tapi kalau dengan anak laki justru nggak boleh. Sini, duduk. Kamu dari mana ya?
Kan nggak mungkin juga istri ke suami, papa ya, saya telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, SMS nggak di... Nah, udah deh, pasti ribut. Tapi kalau kita dengan suami, justru kan ketika kita ngomong di mobil, lagi jalan ya, maksud saya itu membuat nyaman. Ya, pria-pria nggak merasa lagi disudutkan. Gitu ya, oke. Baik, terima kasih Ibu. Benar, ternyata tadi saya ada nangkap juga waktu materi, anak baru bisa terbuka ketika mereka merasa nyaman. Jadi mungkin kadang-kadang kita secara tidak sengaja ya, kita mungkin nggak berasa juga ternyata cara kita komunikasi dengan anak itu sendiri mungkin kurang tepat. Sekarang kita sudah mencatat tipsnya kalau anak laki-laki sambil melakukan kegiatan sesuatu, dia harus indirect. Kalau yang perempuan, tatap wajahnya, matanya ditatap. Mata ojan gitu ya jadi. Artinya gini loh, kalau Anda mau ngomong sama anak perempuan, masuk ke kamarnya, duduk di tepi ranjang gitu. Ya, gimana kamu gitu ya, maksudnya kok mama lihat kayaknya kamu murung atau apa begitu. Ya, habis itu mungkin dia nangis. Mau mama peluk. Hati-hati saudara ngomong sama anak remaja, itu jangan Anda tuh seperti kepingin langsung ngupas gitu ya. Jadi itu memang kayak mesti pelan-pelan ngebukanya tuh, karena fragile sekali. Misalnya gini, jemput anak di sekolah, ya, dia masuk mobil, mukanya cemberut. Kira-kira komentar ibu, bapak apa? Lihat Anda. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Muka kok ditekuk begitu gitu. Muka kok ditekuk? Enggak apa-apa. Lanjutin, ini kan saya jadi anaknya. Oh, cosplay kita, role play kita, oke. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa kok kayak gitu mukanya. Ya nggak apa-apa. Tunggu, ini kan memang anak gitu. Lalu terima udah tuduhan, ya udah insecure lah. Lalu ibunya kan ngomong, nggak ada apa-apa tapi kamu ngomongnya kayak gitu. Iya, jangan marah-marah. Mama dari tadi nunggu, lebih marah-marah lagi gitu. Ini jadi nggak jelas kan siapa yang punya masalah, ya enggak. Ini yang punya masalah anaknya. Bapak Ibu kalau dia udah muka ditekuk, udah pasti dia bermasalah. Udah dan nggak usah tahu dia masalahnya apa. Kenapa? Karena nanti, saudara, itu masalah itu pasti juga Anda akan tahu kalau dia udah nyaman. Masalahnya kan entah masalah nilai, masalah teman, masalah sama guru, ya kan? Pasti dia cemberut bukan gara-gara ada kebijakan politik apa enggak, saudara. Udah itu mah jauh. Maksudnya pasti seputar di sekolah. Jadi kita nggak usah interogasi. Nggak usah, kenapa? Ceritain, sekarang juga. Mama mesti tahu dong, kamu mengalami apa. Nanti mama yang maju, mama yang mesti lapor. Ya, ketemu Miss Yvonne. Ya kamu nggak bisa begini. Gitu. Wah apalagi kayak gitu, langsunglah dia mengkeret. Iya kan? Jadi ayolah Anda santai aja. Mau pulang, tahu. Itu kan nyebelin banget sih kalau kayak gitu memang. Ya udah. Kita makan es krim dulu ya. Ngapain? Gitu kan. Kan dia akan keluarin tuh nanahnya. Saya tuh selalu ngelihat kalau luka itu berarti ada nanah. Dan Anda mesti siap tampung aja nanahnya. Oh, ada es krim enak loh. Sekarang tuh di situ buka gelato yang baru. Ya. Nggak mau? Ya udah, mama take away aja atau apa gitu. Jadi pokoknya tuh hanya untuk supaya dia akan memang kita bam gitu. Karena kan dia lagi kesel kan. Jadi Anda sediain itu aja. Apa tuh yang buat Samsak. Iya, samsaknya kasih aja. Udah, tapi kita mesti merasa bahwa dia bukan sedang nyerang kita. Bukan sedang nyerang kita. Dia cuma lagi kesel. Memang dia yang bermasalah. Jadi jangan kita merasa kita diserang. Ya, apalagi kita mau mendidik maksudnya kamu nggak boleh kurang ajar begitu. Mama ngomong baik-baik. Kenapa kamu jadi begitu? Ya, kan jadi akhirnya kan seperti merasa ini ya udah dia kesel boro-boro dihibur ya. Iya, jadi ayo Bapak Ibu memang gini nih ya. Jadi ini ketemu anak remaja yang bisa anytime, bisa tiba-tiba dia meledak, bisa tiba-tiba nyebelin. Jadi kita mesti kayak mode-nya itu mode yang siap sedia. Ya,
ngejemput, mukanya asem. Jadi kalau dia nggak asem, bersyukur. Sini papa peluk gitu. Ntar paling dia aneh, kenapa nih si papa gitu ya. Ya papa seneng aja ngelihat kamu tersenyum gitu kan. Karena yang kita udah siap-siap mukanya cemberut. Gitu. Ya. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Jadi memang benar ya fase remaja ini emang fase yang paling benar-benar bikin orang tua menghela nafas panjang gitu ya. Sabarannya sepanjang Sungai Kapuas. Iya, apakah ada Bapak Ibu juga di sini yang punya anak remaja juga yang masih punya pertanyaan? Bisa diajukan selagi Ibu Charlotte masih ada di sini. Silakan. Thank you Bu Charlotte. Saya exciting banget ngikut ini, nggak tahu yang lain. Cuman saya doang yang exciting nggak tahu. Tapi maksudnya saya mau sharing dikit lah ya, karena kayaknya harus sharing dikit supaya saya bisa ungkapin pertanyaan saya gitu. Ada sekitar 19 sih Bu pertanyaannya. Enggak. Saya tadi agak pengen garis bawahin soal scars sama scars bekas luka gitu ya, sama tadi sekilas ada kayak kata-kata tentang forgive yourself gitu kan. Itu buat orang tua kan ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, di dua itu saya tuh pengen nanya sesuatu gini sih. Jadi backgroundnya itu ya apa ya, pokoknya satu waktu tuh entah itu kita sebagai orang tua tuh pernah mukul si anak pas kecil gitu kan ya, atau kasar pas kecil, atau mungkin si papa sama si mama bertengkar di depan si anak-anak gitu kan ya. Saya nggak tahu setrauma apa si anak-anak gitu kan. Nah, one time anak saya ada 3 7, 11 dan 7, 11 dan yang besar udah 20 tahun udah di kuliah. Terus, nah one time itu saya ada kesalahan personal lah. Saya ada kesalahan personal, terus saya ngerasa bahwa orang tua pun perlu ada satu waktu untuk minta maaf ke si anak-anak gitu kan. Akhirnya satu waktu saya kumpulin anak-anak bertiga kan. Kumpulin anak 3, mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu kayaknya, belum sebesar sekarang. Terus saya minta maaf langsung di depan mereka gitu kan. Sebagai seorang papa saya minta maaf buat kesalahan papi begini. Terus sampai si anak yang paling besar, waktu saya tanya bisa kasih papi kepercayaan lagi atau kesempatan lagi gitu kan. Terus si anak yang paling gede bilang sorry nggak bisa gitu. Itu pukulan terbesar sih buat saya sih ya. Pukulan terbesar gitu, dan ada hubungan tadi tentang forgive yourself gitu. Dan setelah itu ya udah saya berjalan waktu, saya cuma bilang ya at least sama Tuhan gitu kan, kalau gue mau berubah gitu loh. Gue mau berubah, gue mau ngomong ke si anak-anak lewat tindakan sama perbuatan gue gitu. Terus udah gitu ya berjalan waktu, si anak yang paling besar saya ngelihat sih, saya nggak tahu sih, tapi saya ngelihat dia mulai timbul lagi kepercayaan buat saya gitu. Mulai ada kedekatan lagi dengan saya. Yang besar perempuan, yang kedua sama ketiga cowok. Nah, yang kedua sama ketiga yang masih sekolah di sini, itu makin ke sini saya ngelihat tuh yang kedua terutama makin introvert di rumah Bu. Makin introvert, makin jarang cerita, makin apa gitu, kayak gitu. Saya nggak tahu apa ada hubungan dengan itu, saya nggak tahu sih gitu ya. Tapi beberapa momen kalau misalkan, jadi gini, jadi akhirnya saya ada di satu momen, di titik di mana saya mulai takut untuk ngasih advice, untuk ngasih kayak semacam nasehat, teguran dan lain-lain karena kesalahan yang pernah saya buat Bu, gitu. Sampai saya belum ada di beberapa tahun itu saya berjalan nggak forgive myself gitu. Jadi saya takut untuk nasehatin mereka, saya takut untuk negur mereka karena saya pikir kayak lu juga jadi bapak kagak bener gitu kan, kayak gitu. Saya ada di dalam perasaan itu beberapa tahun gitu. Dan ya belakangan ini mungkin kayak 1 tahun 2 tahun ini saya sudah mulai lepas gitu ya, karena ya at least thanks God buat yang selalu nuntun saya lah gitu ya, kayak gitu. Dan akhirnya sekarang ini saya pengen pertanyaan itu yang hubungan sama ini, satu tuh tentang scars itu maksudnya kayak gimana ya kita ngukurnya gitu Bu ya. Si anak ini sebenarnya udah bukan sembuh ya. Tadi kan Ibu bilang nggak bisa sembuh total gitu ya. Tapi maksudnya gimana ya si anak ini bisa kita sebagai orang tua ngelihat kalau si anak ini udah bisa lepas dari itu dan ada trust lagi gitu sama saya sebagai papanya gitu. Karena saya ya at least dimanapun saya ikut parenting gitu kan memang peran papa kan gede banget ya gitu. Dan saya pikir saya nggak mau lepas dari itu. Si anak yang paling gede saya ngelihat
sudah timbul kepercayaan gitu. Saya nggak tahu, saya belum nanya lagi dia udah bisa percaya sama saya apa enggak. Tapi saya ngeliat yang laki-laki yang rada-rada mulai ada gap gitu. Kayak gitu sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seberapa gede forgive yourself tadi mungkin nggak terlalu dibahas ya Bu ya. Tentang seberapa gede hubungannya sama ke kita ke orang tua ke si anak gitu jadinya gitu. Tentang mereka nerima nasihat kita, mereka terima teguran kita seberapa gede gitu. Itu akan mempengaruhi gitu. Karena saya jujur hidup di dalam rasa bersalah itu cukup lama gitu. Ya mungkin saya sharing dalam sesuatu yang berbeda ya. Saya nggak tahu sih orang tua lain. Karena saya pikir saya sampai di satu titik saya harus berani ngomong kebusukan saya supaya saya berubah gitu. Saya cukup lama nyimpen ini tapi saya pikir saya harus share ke orang deh gitu. Kalau saya nggak mau jadi ya etis jadi batu sandungan buat perkembangan si anak gitu. Itu aja sih Bu, 2. Thank you. Thank you. Ya terima kasih. Ini saya sorry banget saya nggak bisa cahaya ya. Jadi saya harus maju. Bisa dimatiin nggak? Saya tuh punya masalah di ini. Yang sorot, iya oke. Ya. Terima kasih banget loh Bapak bisa terbuka kayak gini. Dan saya rasa nggak banyak orang berani terbuka. Whatever kesalahan Bapak apa, tapi kita semua orang tua yang pernah salah, pasti punya salah. Karena kita nobody's perfect. Oke, itu ya, itu klausul yang pertama. Sehingga kenapa tadi ada forgive yourself. Kita mesti bisa ngampunin diri kita. Tuhan aja udah ngampunin kita, masa kita nggak ngampuni? Lalu waktu kita tanya sama anak, mau nggak kamu ngampunin papi? Nggak bisa. Itu jangan langsung kayak berarti dia nggak akan ngampunin saya. Enggak. Itu menjadi respon yang dia shock misalnya. Ya, jadi dia bilang nggak bisa. Karena dia awalnya dia begitu kagum sama si papahnya yang sempurna. Lalu dia ngelihat sekarang jadi papahnya nggak sempurna. Aduh, reject. Ya, itu menjadi normal response. Ya, jadi maksudnya ketika orang shock. Gitu ya. Jadi kan ada shock, kemudian denial gitu ya, sampai terakhir acceptance, move on dan sebagainya. Itu fase grieving tuh, ya fase grieving kan ada tahapan-tahapan. Nah, jadi Pak, keterbukaan itu harus, karena itu bagian pertobatan, repentance. Karena repentance itu justru jangan disembunyikan, justru kita buka supaya itu menjadi salah satu yang akan menolong kita untuk kita nggak melakukan lagi, untuk kita nggak jatuh lagi gitu. Ya kan kita nggak mau jatuh di lubang yang sama kan? Ya jadi memang harus diakui. Jadi minta maaf itu sebetulnya 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama mengakui apa yang kita lakukan. Yang kedua akibat dari yang kita lakukan. Ya akibat kepada gitu kan? Ya orang yang kita mengaku. Lalu yang ketiga back. Maukah engkau mengampuni? Nah, waktu maukah engkau mengampuni itu kan berarti pihak itu yang punya hak untuk mau mengampuni atau tidak. Jadi biarkan dia juga berproses. Iya dong, karena kita tidak tergantung. Maksudnya gini, kan kita nggak berubah gara-gara dia mengampuni kita atau kita jadi nggak berubah gara-gara dia nggak mau mengampuni, kan enggak. Jadi itu bagian dia tuh, mau mengampuni atau nggak mengampuni. Bagian kita akan bilang, saya harus bisa mengampuni diri saya untuk saya bisa move on. Karena kalau enggak, saya akan ada di kubangan guilt itu. Dan guilt and blame itu jadi satu. Ya kamu sih nggak mau ngampunin saya, makanya saya nggak bisa bangkit. Makanya saya nggak bisa, jadinya blaming. Ya guilt and blame itu akan jadi satu. Maka kenapa kita harus keluar dari guilt itu? Karena guilt itu akan memberatkan kita, akan terus tuh menuduh. Jadi saudara kita tuh punya hati nurani, ada 2, positif dan negatif. Positifnya kita, hati nurani itu akan memberikan dorongan, kalau kita melakukan jadi meneguhkan. Jadi misalnya ada dorongan, ayo kamu kasih kepada pengemis itu misalnya. Nah saya memberi kepada pengemis itu, dan waktu pengemis itu terima kasih, aduh saya jadi bisa makan. Itu akan meneguhkan, oh iya yang kamu lakukan benar. Tapi ada pekerjaan hati nurani yang negatif. Dia memberikan peringatan kepada kita. Jangan nyontek, jangan nyontek. Tapi kita nyontek. Nah dia akan memberikan tuduhan. Gitu ya. Itu di dalam
Kalau belajar parenting Bapak Ibu itu tuh kita tuh harus membangun hati nurani anak. Jadi hati nurani yang sehat. Karena hati nurani yang terbangun di kita itu yang prohibitif. Prohibitif tuh yang gini nih, ada rasa salah. Jadi misalnya Anda dipanggil sama bos. Nomor satu yang terpikir Anda apa? Gue salah apa ya? Ya enggak? Kan enggak terpikir gue bakal naik jabatan, bakal dikasih bonus gitu kan. Langsung kepikirnya, gila gue salah apa nih gitu. Maksudnya, nah itu tuh hati nurani yang prohibitif. Hati nurani prohibitif kita dibangun khususnya kita orang Asia ya. Karena kita lebih banyak disalahkan ya, diperingati, kamu tuh nggak boleh begini, kamu nggak boleh gitu kan. Kita banyak mitos-mitos ya. Apa sih, duduk di depan, duduk di pintu aja nanti jadi perawan tua, duduk di atas bantal nanti bisulan, pakai payung di rumah nyumpahin orang tua mati. Pokoknya tuh kita tuh hidup di dalam ketakutan. Jadi kita tuh dididiknya dengan takut. Nah takut itu menimbulkan guilt. Nah oke. Nah kembali kepada konteks Bapak. Nah sekarang Bapak udah berhasil nih ya, maksudnya membangun lagi kepercayaan anak yang pertama. It's okay. Karena maksudnya gini, justru dengan Bapak mengaku artinya Bapak kasih tahu. Papa bisa salah dan kalian juga bisa salah. Sama maksudnya. Ayo, yang penting diakui. Karena kesalahan itu mesti diakui supaya kita bisa berhenti gitu. Jadi jangan diterusin, masa udah salah diterusin. Jadi kita bisa salah. Yang penting kita mengaku dan kita harus bangkit lagi. Mau jatuh, berapa kali jatuh, mesti bangkit. Mesti bangun lagi. Ya, memang nggak boleh terpuruk di dalam kegagalan. Nah itu yang Bapak sampaikan. Nah cuman si anak kedua ini yang syok. Ingat Pak, 3 anak. Anak yang kedua tuh ya anak yang halus, anak yang lebih perasa gitu ya. Nah jadi ketika anak ini nih, ini sindrom middle child ya. Nah tinggal Bapak deketin aja. Bapak deketin, mungkin dia juga punya pergumulan yang belum tentu juga tentang ayahnya, bisa juga dengan dirinya. Dia mungkin melakukan sesuatu yang dia simpan, dia sangat bergumul sekali dengan itu. Dan saya berharap sekali sebetulnya anak-anak bisa bicara tentang dosanya, tentang kesalahannya, tentang kegagalannya. Baru Anda bisa dekat. Itu maksudnya gini, kan sering orang tua bilang, kamu dekat nggak sama anak? Dekat, anak saya mah apa juga cerita. Oke, pertanyaan saya, apa yang dia ceritain? Kalau yang dia ceritain tentang keberhasilannya, tentang temannya, tentang hal yang baik, berarti Anda nggak cukup dekat. Jadi dia cukup dekat dengan Anda kalau dia berani bicara tentang kesalahannya, kegagalannya, dosanya. Itu berarti dia trust banget dengan Anda. Dia trust. Kan yang kita butuhkan kan trust. Iya. Jadi jangan menyerah. Ya, maka kita juga harus berani bicara dengan anak kita. Ya, waktu kita bergumul dan dia harus lihat. Jadi kita harus hidup otentik di depan anak. Transparan. Ya, tapi tentu saja sejalan dengan usia anak ya, usia anak. Karena misalnya kita nggak mungkin ngomong sama anak TK, misalnya, kamu tahu nggak papa kamu tuh selingkuh? Nah, jangan, bukan nggak boleh, nggak tepat. Anda ngomong begitu ke anak TK, dia juga nggak ngerti, dia juga nggak bisa menolong Anda. Jadi jangan curhat, sharing. Jadi kalau sharing artinya kita udah selesai dengan itu. Nah, kapan kita udah selesai di waktu yang tepat? Misalnya anak kita mau menikah. Kita sharing. Papa mau cerita, papa pernah jatuh. Ya, papa pernah jatuh, jadi papa kasih tahu kamu, hati-hati. Ya, kamu jangan biarkan kamu dekat dengan lawan jenis bla 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 bla. Karena papa pernah ngalamin itu. Nah, itu sharing dan itu kita udah lewat. Apa bedanya sharing sama curhat? Kita nggak boleh curhat sama anak karena selevel. Jadi kita anggap selevel. Padahal kan kalau kita curhat kan kita butuh nasihat. Nah jadi guilt-nya Bapak untuk Bapak memberikan nasihat. Jadi bukan lagi bentuk Bapak yang merasa benar anak yang salah. Jadi enggak. Jadi kalau Bapak mau kasih nasihat, karena kan kayak dia kan pegang kartu truf kan. Maksudnya lu juga pernah nggak benar misalnya gitu kan. Dia selalu bilang, kalau boleh Papa ngomong. Iya. Begini. Ini yang Papa tahu, tapi kamu punya pilihan.
Kamu punya pilihan untuk kamu mau benar atau nggak benar. Papa sih berharap kamu memilih yang benar. Karena yang tidak benar itu ada konsekuensi dan papa udah ngalamin. Konsekuensi. Konsekuensi itu kan nggak enak banget konsekuensinya gitu loh. Jadi kalau kita punya pilihan, kita akan memilih yang mana. Jadi discuss dengan dia. Dan nanti akan jadi sahabat sih Pak. Akan jadi sahabat. Vulnerable di depan anak, otentik di depan anak, dan anak melihat aslinya kita. Dan nggak usah takut kok begitu anak lihat aslinya. Saya sama anak saya apa udah nggak kelihatan aslinya, udah carut marut. Tapi ya saya bersyukur sih. Anak-anak saya waktu mereka mau menikah, mereka tanyanya sama saya. Mam, buat mami ini cocok nggak sama aku? Saya bilang, kan yang mau menikah kamu. Saya bilang, enggak, mami udah kenal aku. Mami kenal aku, kira-kira wanita ini cocok nggak buat aku. Saya bersyukur banget di tengah-tengah konflik saya sama anak saya. Anak saya pernah ngomong, I hate my mom very much. Ya, anak saya benci saya setengah mati. Iya. Jadi waktu itu dia nyetir. Saya udah mau pergi seminar, udah ini. Dia ngebut gitu, saya kayaknya negur, jangan cepet-cepet. Saya bilang, pelan aja. Di tol dia bikin 20 km per jam. Saya udah gak bisa ngomong. Saya tersiksa banget. Karena kan kalau saya ngomong, ya cepetan gitu. Tadi suruh pelan-pelan gitu kan. Pasti akan begitu tuh. Wah. Lalu dia tulis, saya udah lupa peristiwa itu. Tapi dia tulis di buku saya, dia bilang, saat itu saya, I hate you. Dia benci sekali sama saya. Karena dia pacaran saya gak kasih. Jadi ya konflik-konflik di masa-masa itu kita ada gitu ya. Tapi ingat konflik itu mesti diselesaikan. Jadi kita hadapi, kita bicara. Ya, jadi jangan didiamkan dan jangan lari dari konflik. Saya pikir itu karena waktunya sudah ini ya. Saya lanjut nanti di jam 1. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan mau ikut silahkan. Boleh gak sih? Boleh Ibu. Oh boleh. Iya. Maaf ya, saya terlalu berinisiatif. Jadi nanti kalau masih ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan bisa lanjut di sesi 2 di primary nanti begitu ya Ibu ya. Jadi kita sudah mendapatkan banyak pertanyaan yang luar biasa dari Bapak dan Ibu ya. Betul. Terima kasih juga Ibu Charlotte untuk jawabannya. Semoga pertanyaan belum mengcover semua pertanyaan yang Bapak Ibu punya. Boleh lanjut datang lagi di nanti sesi kedua. Kita sekarang akan menutup dulu, tapi sebagai ungkapan terima kasih dan ilmu yang sudah dibagikan dari pihak sekolah, kita akan menyiapkan kenang-kenangan untuk narasumber kita. Ya, untuk itu kami mengundang Miss Nana untuk ke atas panggung memberikan kenang-kenangan untuk Ibu Charlotte. Let it settle, let it stay, let the stillness guide you. Senyum yang paling manis, 1, 2, Nothing's 3. wrong with fading fast. In the calm you'll breathe at last. Let the shadows move with grace. No one's running any race. Breathe like time has gone to sleep. Juga petuah-petuahnya, tips-tipsnya jangan dilupakan ya Bapak Ibu. So deep. Betul. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua yang sudah hadir dan berpartisipasi dengan antusias. Tadi pertanyaannya luar biasa semuanya. Semoga yang kita dengar hari ini bisa menjadi bekal untuk kita kemudian harinya. Let it stay. Let the stillness guide your way. Nothing's wrong with fading fast. In the calm you breathe. Boleh diisi sekarang atau diisi nanti, mungkin boleh sambil ngobrol-ngobrol setelah acara ini. You can pause the world's loud talk.
peace is something you can keep. Boleh difoto dulu, nanti untuk permisi. Boleh kapan saja. Formnya akan tetap terbuka karena kami butuh sekali feedback ini untuk kami bisa berkembang ke depannya. Let the stillness guide your way. Nothing's wrong. Fading fast. In the calm breeze at last. Jadi ground. Dim the lights and close your eyes. Let your thoughts flow through the sky. Tadi kita bukannya dengan pantun, jadi saya sudah menyiapkan pantun juga untuk penutupan. You've already Oke, ini dia pantunnya. Beli donat rasa keju. Tidak lengkap tanpa susu. Acara selesai, tepuk tangan dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih dan selamat siang. There was silence in the field. Colors faded